Selamat berjumpa kembali dengan saya Husnul Isa Harahap, pengajar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ilmu politik. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa materi ilmu politik yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan mata kuliah logika dan filsafat ilmu politik, yaitu tentang logika. Ada pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan topik ini, yaitu apa itu logika dan apa kegunaan logika dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik. Kita fokus pada pertanyaan pertama, yaitu apa itu logika. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos. Arti logos itu adalah ucapan, kata, pengertian, pikiran, atau ilmu. Logika maknanya adalah ilmu menalar atau ilmu penalaran. Logika adalah filsafat berpikir atau teknik berpikir atau cara berpikir yang benar atau bagaimana sebenarnya manusia berpikir. Jadi itu adalah makna sederhana dari logika. Cara berpikir, teknik berpikir, filsafat berpikir, bagaimana sebenarnya manusia berpikir. Sebab berpikir sebenarnya merupakan tindakan manusia yang menggunakan akal pikirannya untuk mengetahui sesuatu. Untuk bisa berpikir yang menghasilkan tahu tentang sesuatu, maka diperlukan teknik. Nah, semua ini terlihat dalam bentuk kata-kata yang dipahami dan mengandung makna tentang sesuatu hal. Misalnya kita melihat batu dan kayu di pinggir sungai. Nah, kita melempar batu itu ke sungai dan batu itu tenggelam. Kemudian kita melemparkan kayu ke sungai dan kayu itu tidak tenggelam. Nah, tentu muncul keheranan, mengapa seperti itu? Dan kita tentu akan mencari jawaban untuk tahu. Ternyata massa jenis batu, ya ini tentu setelah pencarian yang panjang, proses pencarian yang panjang ya, ternyata diketahui bahwa massa jenis batu lebih besar dibandingkan massa jenis air. Itulah yang menyebabkan mengapa batu itu tenggelam dan mengapa kayu tidak tenggelam. Ya, tentu banyak contoh yang lebih sederhana dari ini. Sampai di sini muncul pertanyaan, mengapa manusia memiliki perbedaan pandangan tentang sesuatu hal? Nah, tentu ini memerlukan penjelasan. Dasar berpikir itu adalah realitas. Namun realitas itu tentu akan dicerna sesuai dengan jalan pikiran manusia yang
dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, itu sebabnya tidak dapat dikatakan bahwa manusia sudah berpikir sejak lahir, melainkan manusia itu berpikir setelah tumbuh dan mengenal bahasa. Jadi berpikir itu sebenarnya bukan proses yang tiba-tiba, melainkan terjadi ketika manusia sudah berkembang potensinya, yang tentu didahului oleh adanya serangkaian proses. Misalnya belajar, bersosialisasi, mengamati sesuatu, nilai, keyakinan, kepercayaan, serta kemampuan untuk mendapatkan informasi, dan lain-lain. Dan disinilah letak perbedaan antara satu manusia dengan manusia lain, yaitu proses perkembangan potensinya berbeda antara satu manusia dengan manusia lain. Jadi ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu. Meskipun tadi sudah saya jelaskan bahwa semua manusia itu memulai dari nol proses untuk mengetahui sesuatu itu. Karena manusia tidak langsung bisa berpikir ketika dia lahir. Pada banyak literatur atau buku banyak dijelaskan bahwa berpikir itu tidak sekedar menjadi tahu, tapi tujuan akhirnya adalah mencari kebenaran. Jika manusia berpikir dengan tujuan akhir mencari tentang kebenaran, maka sebenarnya dia masuk pada apa yang dikenal dengan dunia filsafat, ya, sebagai epistemologi atau epistemologis. Akan tetapi di sini telaah tentang kebenaran bukan bagian dari utama logika, sehingga dapat dikatakan bahwa logika sebenarnya hanya sekedar menggambarkan manusia dalam menggunakan akal pikirannya, ya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa ketika seseorang sudah menggunakan akal pikirannya untuk mencapai sesuatu hal pada level yang lebih tinggi, yaitu kebenaran, maka dia sudah melampaui tidak sekedar berlogika. Jadi sudah melampaui tahapan dari logika tadi. Sementara sebenarnya dapat dikatakan bahwa logika itu merupakan tahapan penggunaan akal pada level yang paling dasar untuk mengetahui sesuatu, ataupun pada tahapan yang lebih lanjut menjelaskan tentang sesuatu yang sudah ditemukan penjelasannya oleh akal manusia melalui teknik berpikir yang menghasilkan tidak sekedar tahu tetapi juga pengetahuan. Meski demikian, ada juga tahu yang tidak menghasilkan pengetahuan, ya, malah menghasilkan kesesatan. Sering disebut dengan istilah atau penjelasan tidak nyambung, lari dari kenyataan, atau ngawur. Contohnya, uang bisa digandakan dengan cara mengerami uang itu selama 30 hari. Ya tentu ini ngawur, ya. Atau hujan terjadi karena para penghuni langit sedang menangis. Ya, ini adalah penjelasan yang mungkin dulu dianggap sebagai penjelasan yang bisa menjelaskan mengapa hujan terjadi, ya. Tetapi seiring dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, penjelasan itu tidak lagi dianggap logis. Jadi penjelasan yang lebih logis sudah ada dan menjadi pengetahuan mengapa hujan itu bisa terjadi, mengapa hujan turun ke bumi, mengapa hujan membasahi tanah. Manusia berpikir untuk tahu, dan tahu itu adalah bentuk pengakuan serta hubungan sesuatu dengan sesuatu. Jadi misalnya ada manusia yang mengatakan bahwa pemandangan sungai itu indah, maka itu bentuk pengakuannya dan pengetahuannya. Namun jika ada manusia B pernah melihat sungai yang kotor dan tidak indah,
maka dia akan mengungkapkan pengakuan atau pengetahuan lain yang berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu bahwa pemandangan sungai itu kotor. Sementara manusia C yang sudah banyak melihat sungai mengungkapkan hal lain lagi ya. Pandangan manusia C atau pengakuan manusia C atau pengetahuannya adalah bahwa ada pemandangan sungai yang indah dan ada pemandangan sungai yang kotor. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya semua manusia ABC menggunakan logikanya. Hanya saja mereka memiliki realitas yang tidak sama. Realitas dalam tanda kutip di sini ya. Sehingga logikanya membentuk tahu dan pengetahuan tentang hubungan sungai dan keindahan yang berbeda-beda antara tadi ya. Maksudnya si A, manusia B, dan manusia C. Untuk pertanyaan kedua, menjadi tugas Anda untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kira-kira apa kegunaan logika dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik. Demikian dapat kita simpulkan bahwa logika adalah merupakan teknik berpikir menghasilkan sesuatu yang logis. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan sampaikan dalam kolom komentar pada materi video ini ataupun mendiskusikannya pada media lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya.